Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana sih cara mendeteksi istri selingkuh atau tidak. Nah ini juga hal penting ya karena detektor dalam sebuah hubungan memang penting untuk memahami sifat asli dari seorang pasangan ya. Oke sahabat, namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan juga Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 cara mendeteksi istri selingkuh atau tidak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua ya. Nah, kira-kira apa saja sih hal-hal yang memang dapat diindikasikan mudah terjadinya perselingkuhan? Perselingkuhan dulu ya, ini yang penting ya. Yang pertama adalah adanya seorang istri yang kurang atau bahkan memiliki rasa tidak percaya diri yang berlebihan ya. Nah, ini pentingnya suami dalam rangka bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis adalah membantu menumbuhkan rasa percaya diri dari pasangan. Karena ketika kepercayaan diri pasangan terus menurun dan menurun, maka ia menjadi kurang yakin, menjadi kurang pede dalam banyak hal. Ya, ada keraguan untuk menemukan cintanya, untuk merasakan kebahagiaan. Ya, ragu bahwa selama ini perilakunya tidak diterima dengan baik. Ya, ragu bahwa selama ini apa yang sudah diberikan oleh suami tidak akan diapresiasi. Ini penting sekali. Maka orang yang memiliki sifat-sifat demikian mudah sekali untuk melakukan perselingkuhan karena mencari jati diri, mencari kepercayaan diri. Dia berusaha ya, jadi pada akhirnya perselingkuhan dianggap sebuah adrenalin ya untuk menguji ya tentang kepercayaan diri. Ini repotnya ketika seseorang sedang dalam kondisi tidak percaya diri, tidak mendapatkan support dari seorang suami. Penting ya ini. Ini hal utama yang harus dilakukan ketika Anda mendapati pasangan yang kurang percaya diri. Ya, ini. Lalu bagaimana sih cara mengetahui ketika istri sedang kurang percaya diri? Ya, yaitu ketika diajak berkomunikasi dia kurang respon karena selalu takut ketika ingin memberikan pendapat, selalu takut ketika ingin memberikan jawaban. Dia sedikit tertutup ya, karena adanya rasa kurang percaya diri, takut tidak dianggap ya. Ini hal yang penting harus Anda ketahui. Itu aja dulu yang awal ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kurangnya pergaulan. Ini juga punya pengaruh ya. Walaupun sebetulnya dalam pergaulan juga selalu ada sisi baik dan sisi buruk, sisi positif dan negatif. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Namun ketika seseorang yang memiliki kurang pergaulan, artinya dari sisi pergaulan ini tidak seimbang, maka juga mudah pada akhirnya seseorang berselingkuh karena dia rindu dengan dunia luar. Dunia luar yang pada akhirnya ketika ia dalam kondisi sepi, kesepian ya, dalam kondisi rumah tangga yang kurang nyaman, ia akan mencari pelarian ya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, karena menganggap dengan cara itu ia bisa mendapatkan banyak hal, bisa berkeluh kesah, bisa menceritakan semua permasalahan yang pada akhirnya permasalahan yang seharusnya diselesaikan bersama suami tumpah ya kepada orang lain di lingkungannya. Ini bahaya ya. Karena ketika seorang wanita atau bahkan pria yang sudah berani curhat dengan yang bukan pasangannya, biasanya ujung-ujungnya timbul perasaan lain atau bisa jadi itu sampai ke titik perselingkuhan ya ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah biasanya wanita yang selingkuh ini pencemburu. Wanita yang ketika cemburu ini tidak punya alasan yang jelas, tidak punya kekuatan yang jelas, tidak punya fakta yang jelas. Jadi yang penting dia cemburu saja ya. Nah, ini biasanya juga diciptakan untuk mengamankan dirinya. Karena ketika dicemburui, cemburu yang kuat dari kedua belah pihak
bisa ketika tidak tahan dua-duanya selingkuh. Ya, si suami kesel, dituduh, dicemburuin terus-menerus, si istri juga demikian, yang pada akhirnya hal yang tadinya mungkin si suami tidak ada niatan untuk selingkuh, si istri tidak ada niatan untuk selingkuh, maka bisa jadi terdorong untuk melakukan perselingkuhan karena sebuah tuduhan yang tanpa alasan. Artinya cemburu buta lah ya, seperti itu. Jadi termasuk pencemburu yang tanpa alasan ini bisa diindikasikan barangkali ia memang sedang memiliki pria lain di luar sana, ya. Nih. Lalu yang keempat adalah overprotective, ya. Wanita yang overprotective ini juga repot. Artinya istri selalu ingin tahu tentang aktivitas suami, kebiasaan suami baik dimanapun. Ia selalu banyak tanya, lebih cerewet, ya. Ini karena ia ingin tahu persis kondisi yang sebenarnya, dan di celah-celah itulah bisa jadi memang digunakan untuk perselingkuhan. Walaupun ini tidak semua, ada juga yang memang itu dilakukan sebagai bentuk rasa kekhawatiran, rasa cinta seorang istri terhadap suami. Tapi ada juga yang memanfaatkan situasi tersebut. Misalnya, tiba-tiba si istri telepon tanya ke suami pulang jam berapa? Jam 4, sementara baru jam 1. Berarti ada kesempatan kurang lebih 3,5 jam, ya, untuk melakukan hal-hal yang memang di luar sepengetahuan suami. Ini, ya, ini. Walaupun ini tidak semua ya. Jadi ada istri yang memang telepon suami sebagai bentuk rasa khawatir dan kasih sayang ada. Ada yang ingin memanfaatkan celah waktu sang suami pada saat suami belum pulang ke rumah, ya. Lalu yang kelima adalah haus perhatian, ya. Memang perhatian ketika tidak diutamakan adalah menjadi hal yang sedikit sulit ketika sudah berumah tangga, ya. Karena tentunya kedua belah pihak baik istri maupun suami sudah memiliki kesibukan masing-masing. Ya, kalau memiliki kesibukan masing-masing masih mending. Mungkin dia bisa terhibur dengan kesibukan masing-masing di kedua belah pihak. Nah, yang parah di sini adalah ketika memang istrinya tidak kemana-mana. Lalu perhatian dari si suami menurun. Mau telepon ke suami tidak ada respon. Yang akhirnya belok ke pria lain. Ya, menelpon pria lain karena dianggap dengan pria lainlah ia mendapatkan sebuah ruang. Ya, ini banyak yang terjadi. Ya, ini kisah nyata. Banyak yang terjadi seperti itu. Dengan alasan karena saya telepon suami saya tidak pernah dianggap atau diabaikan, yang pada akhirnya ia berusaha awalnya adalah mencari teman curhat yang nyaman. Nah, ketika si wanita sudah mengatakan saya nggak tahu kenapa pada saat saya ngobrol dengan Anda, dengan kamu, kok saya merasa nyaman, merasa banyak kesamaan. Nah, ketika sudah seperti itu hati-hati. Ini adalah bibit-bibit bisa jadi terjadinya timbul rasa cinta. Karena adanya seringnya komunikasi ini. Jadi orang Jawa bilang tresno jalanan seko kulino. Karena terbiasa. Ini bisa timbul perasaan itu. Yang pada akhirnya ketika mungkin si pria ini menganggap dia hanya sekedar sahabat, namun ketika dia terdorong dari rasa cinta dari si wanita ini, dia bisa juga akan terbawa yang pada akhirnya terjadi perselingkuhan. Ini cara mendeteksinya, ya. Ini secara psikologis, ya. Lalu yang keenam, pada akhirnya ia mulai tertutup setelah ia mendapatkan perhatian dari pria lain, ya. Jadi ia mulai cuek dengan pasangan, ya. Pasangan mau memperhatikan mau enggak, yang penting saya sudah dapat perhatian dari pria lain ini. Nah, lalu yang terakhir, ia menjadi emosian, gampang marah karena sebetulnya awalnya mungkin si istri nggak ada niatan untuk selingkuh, cuman karena ingin mendapatkan kasih sayang dari suami tidak ia dapatkan. Ya, ingin mendapatkan perhatian dari suami tidak ia dapatkan, ingin berkeluh kesah dengan suami diabaikan, akhirnya dia mencari pria lain sebagai tempat sandaran dalam semua permasalahan. Nah, ketika sudah terlalu dekat, ia pun biasanya tidak segan-segan menceritakan permasalahan pribadinya, entah itu urusan rumah tangganya, urusan ranjang, ya. Kenapa ia menjadi gampang marah? Ya, karena ia sudah merasa ada pria lain, ia sudah tidak butuh lagi si suaminya. Jadi ketika ditanya, ia marah. Ya, sebetulnya ini juga memang
bisa diantisipasi lah ya, khususnya jalur komunikasi dan jalur perhatian. Ini bagi para suami ya. Jadi ketika istri telepon mungkin kangen atau ada hal-hal yang bersifat urgent ya, mendesak, tolong perhatikan ya. Beri keleluasaan waktu ya. Ketika memang sedang sibuk, beri dia waktu lain ya, suruh nunggu 1 jam atau 2 jam lagi pada saat sudah tidak terlalu sibuk ya. Karena ketika Anda tidak memperhatikan, istri Anda cantik, tidak luput banyak pria-pria di luar sana yang ingin memperhatikan istri Anda ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.